Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Farhan Firmansyah Kasim. Dan di video kali ini kita bakal ngebahas 15 latihan soal UTBK dengan mata pelajaran Matematika Saintek. Sebelumnya soal-soal ini sebenarnya sudah pernah diberikan di tryout tanggal 16 Januari. Nah, hari ini kita bakal ngebahas semua 15 soal itu. Supaya nggak berlama-lama lagi, kita mulai saja langsung dari soal nomor 1. Oke, kita mulai dari nomor pertama. Jika I adalah matriks identitas, yaitu I sama dengan 1001 dan A sama dengan 3133. Sebelumnya di sini sebenarnya ada salah ketik ya. Ini harusnya 3033. Nah, kemudian jika A ditambah I pangkat 5 sama dengan A, B, C, D, maka nilai dari A ditambah D ini seharusnya juga bukan A tambah D, tapi yang benar adalah A ditambah dengan B. Nilainya sama dengan berapa? Oke, kita mulai coba konstruksi dulu alur berpikirnya seperti apa. Di sini kita punya I dan A-nya secara terpisah, sedangkan di sini disatukan menjadi A tambah I. Berarti, kita akan cari terlebih dahulu berapa nilai dari A ditambah I. Setelah itu, karena di sini bentuknya pangkat, maka kita mulai pelan-pelan dulu dari A ditambah I pangkat 2. Setelah A tambah I pangkat 2, kita akan cari nilai dari A ditambah I pangkat 4, baru terakhir kita akan cari nilai dari A ditambah I pangkat 5. Oke, sekarang berarti kita akan mulai dari A ditambah I dulu. Nilai dari A ditambah I-nya tinggal kita masukin bentuk matriksnya. A itu adalah 3033 ditambah dengan 1001. Oke, tahu nggak cara ngejumlahin matriks kayak gimana? Jadi dia gampang banget, kita cukup menjumlahkan bagian-bagian yang posisinya sama. Misalkan di sini ada 3, posisinya sama dengan 1. Kemudian yang di bawah kan sebelah kanan misalnya 3 yang ini sama dengan 1 yang di bagian pojok kanan bawah. Jadi nanti tinggal kita jumlahkan saja bagian-bagian yang posisinya sama. 3 ditambah 1 jadinya 4, 0 ditambah 0 jadinya 0, 3 ditambah 0 jadinya 3, 3 ditambah 1 jadinya 4. Oke, sudah ketemu. Sekarang kita akan cari lagi nilai dari A ditambah dengan I pangkat 2 dulu ya, pangkat 2. A ditambah I pangkat 2 itu kan berarti A ditambah I dikali lagi dengan A ditambah I. Jadinya 4, 0, 3, 4 dikali dengan 4, 0, 3, 4. Nah, di sini agak hati-hati nih karena biasanya banyak banget yang masih keliru dengan cara mengalihkan matriks. Jadi matriks itu sebenarnya kita mengalihkan antara baris yang sebelah ke kiri dengan kolom yang sebelah kanan. Contoh pertama, kita punya di sini 4 sama 0. Kemudian yang sebelah kanannya di kolom pertamanya adalah 4 dan 3. Nah, berarti yang pertama kita kalikan adalah 40 dengan 43. Bentuknya seperti apa? Nantinya akan menjadi seperti ini. 4 kita kali 4 dulu, jadinya 16. Kemudian 0 dikali dengan 3, jadinya 0 ya. Maka di sini kita tuliskan ditambah 0. Oke, yang sebelah kanannya berarti 40 dengan 04. 4 dikali 0 jadinya 0. 0 dikali 4 jadinya 0 juga. Kemudian yang di bagian bawah, 3 dikali 4, 12. Ditambah dengan 4 dikali 3, 12. 3 dikali 0, 0. Ditambah 4 dikali 4, 16. Oke. Di sini jadi sama dengan hasilnya 16, terus di sini 0, di sini 24 dan di sini 16. Meskipun sebenarnya yang bagian 24 ini tidak penting ya karena di soal ini kan yang kita butuh adalah A sama B-nya saja. Jadi yang C-nya kalau misalkan pun kalian tidak hitung hasilnya pun juga nggak akan jadi masalah buat di soal ini. Sekarang kita akan cari lagi yang ketiga yaitu A ditambah I pangkat 4. Oke, sekarang teman-teman coba perhatikan, kalau sebenarnya A ditambah I pangkat 4 itu kan sama saja dengan A ditambah I pangkat 2, kita kalikan dengan A ditambah I pangkat 2, ya kan? Jadi hasilnya sama dengan 16, 0, 24, 16, kita kalikan lagi dengan 16, 0, 24, 16. Oke, supaya nggak keliru, saya coba bikinin lagi garisnya seperti tadi. Kita akan mengalihkan baris dengan kolom. Oke, pertama 16 dikali 16 tuh jadinya berapa?
16 dikali dengan 16 jadinya 256. Ditambah 0 dikali 24 jadinya 0. Yang sebelah kanannya 16 dikali 0 jadinya 0 ditambah 0 dikali 16 jadinya 16. Oke, udah. Bagian bawah sini nggak apa-apa, kita nggak usah tuliskan juga karena dia tidak akan kita gunakan ya. Kemudian yang di sebelah kanannya bagian bawah yang terakhir 24 dikali 0 jadinya 0 ditambah 16 dikali 16 256. Oke, sehingga hasilnya sama dengan 256 16. Di sini kita tinggal tuliskan aja titik titik titik. Di sebelah kanannya lagi 256. Oke, tadi saya ada salah hitung ya. Di sini pas kita kalikan kan harusnya 16 dikali dengan 0 jadinya 0. 0 dikali 16 berarti di sini bukan 16, harusnya adalah 0. Berarti yang di sini kita hapus, jadi kita hapus jadinya 0 ditambah 0 jadinya 0. Oke. Terakhir, kita akan nyari A ditambah I pangkat 5. A ditambah I pangkat 5 itu kan sama saja dengan A tambah I pangkat 4. Kita kalikan dengan A ditambah I. Jadinya 256 0 sekian 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 256 kita kalikan dengan 4 0 3 4. Oke, jadinya sama dengan pertama kita kalikan lagi baris dengan kolomnya. Baris dengan kolom. 256 dikali dengan 4 itu hasilnya berapa? 1024. Kemudian kita tambahin dengan 0 dikali 3 0. Yang sebelah kanannya 256 dikali 0 jadinya 0 ditambah 0 dikali 4 jadinya 0. Bagian bawahnya tidak usah kita tulis karena tidak akan dipakai. Bagian bawahnya juga udah aja kan, karena yang dibutuhin sebenarnya di sini adalah nilai dari A dan B-nya saja, alias yang bagian atasnya saja. Jadi kalau gitu udah bisa kita tentukan nih. Jadi nilai dari A ditambah B sama dengan yang ini pertama A-nya 124 1024 ditambah B-nya 0 sehingga hasilnya sama dengan 1024. Oke, jadi jawabannya yang D. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini masih tentang matriks temanya, tapi hanya ada satu matriks aja. Diketahui matriks A sama dengan 2x 5 4x dikurangi 3 dan A adalah matriks yang singular. Di sini ada kata kuncinya yaitu matriks yang singular. Apa itu matriks yang singular? Jadi kalau misalkan dikatakan matriksnya singular artinya kita tulis di sini ya, artinya determinan dari A itu sama dengan 0. Itu konsekuensi dari matriks yang singular. Nah, apa itu determinan? Kita akan coba bahas di bawah. Kemudian ditanyakan hasil kali semua nilai X yang memenuhi. Oke, kita akan mulai dari yang pertama, dari syarat bahwa dia matriks yang singular. Determinan dari A itu sama dengan 0, artinya determinan dari 2x 5 4 x dikurangi 3 itu sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal kita kalikan. Kalau misalkan kita mau nyari determinan, itu tinggal kita kalikan aja. 2x dengan x kurangi 3. Kemudian 4 kita kalikan dengan 5. Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. 2x dikali dengan x dikurangi 3 dikurangi dengan 4 dikali 5. Hasilnya sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan ke bagian atas. Jadinya kalau kita kalikan yang ini 2x dikali x terus 2x dikali dengan minus 3 menjadi 2x pangkat 2 dikurangi dengan 6x dikurangi 20 sama dengan 0. Di sini dicarinya adalah hasil kali semua nilai X yang memenuhi. Kalian masih pada ingat nggak? Kalau ada rumus X1 dikali dengan X2 itu sama dengan C per A. Nah, ini kalau misalkan yang versi kalinya. Kalau misalkan yang jumlahnya, kalau misalkan X1 ditambah dengan X2 rumusnya adalah minus B per A. Tapi dia soal ini yang diminta adalah hasil
kali. Berarti yang kita pakai adalah yang X1 dikali X2. Yang mana nilai C dan yang mana nilai A? Jadi di sini nih, nilai C dan A-nya. Di sini nilai A-nya sama dengan 2, nilai B-nya sama dengan negatif 6, dan nilai C-nya sama dengan negatif 20. Jadinya ini sama dengan negatif 20 dibagi 2 alias negatif 10. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3. Oke, di nomor 3 ini kita punya lagi dua matriks, kemudian diketahui A ditambah B pangkat 2 sama dengan A kuadrat ditambah BA ditambah BA jika nilai X adalah berapa. Oke, ini bukan X ya, harusnya nilai K ya, karena kan di soalnya juga nilainya K. Sekarang kita langsung saja masukin yang diketahui dari soal. A ditambah B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah dengan BA ditambah B pangkat 2. A tambah B dipangkatkan 2 itu kan sama saja seperti A ditambah B dikali dengan A ditambah B. Oke, sebelah kanannya tetap sama kita tuliskan. Ditambah BA ditambah B pangkat 2. Nah, sekarang ini kalau misalkan kita kalikan pertama, A dikali ke A, kemudian A dikali ke B, terus apa lagi? B dikali ke A, B dikali ke B. Oke, yang pertama A kali ke A jadinya A kuadrat. Ditambah A kali ke B jadi AB. Ditambah B kali ke A jadi BA. Ditambah yang terakhir B kali ke B jadinya B kuadrat. Oke, ini sama dengan A kuadrat ditambah dengan BA ditambah B kuadrat. Nah, teman-teman tinggal perhatikan aja. Di sini kan ada yang sama ya. Misalnya A kuadrat kita bisa kita coret dengan A kuadrat. Kemudian BA itu kita coret juga dengan BA. Yang terakhir B kuadrat kita coret dengan B kuadrat. Sehingga nanti hasilnya nilai dari A kali B itu sama dengan matriks 0. Matriks 0 itu bukan angka 0 ya, tapi matriks yang isinya adalah angka 0 semua. A kali B-nya apa? Tinggal kita masukin aja di sini. A kali B-nya 2, 4, 4, 8 dikali dengan 2K, 4, 6, minus 1. Nah, ini isinya adalah 0, 0, 0, 0. Tinggal kita kalikan dengan perkalian matriks yang seperti di soal nomor 1 tadi. Kita cukup lihat yang bagian pertama saja karena kita hanya ingin mencari nilai dari K-nya. Oke, pertama 2 dikali dengan 2K. Jadinya 4K ditambah 4 dikali 6, 24. Nah, yang sisanya nggak apa-apa, kita nggak usah tulis karena di soal ini kan bukan mencari hasil kalinya, tapi kita hanya mencari berapa nilai dari K-nya. Dari sini kita dapat kesimpulan bahwa 4K ditambah dengan 24 itu nilainya sama dengan 0, alias 4K sama dengan minus 24, jadi K-nya sama dengan minus 24 dibagi dengan 4 sama dengan minus 6. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Oke, di soal nomor 4 diketahui bahwa suku banyak fx habis dibagi oleh x dikurangi 1. Jika fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x ditambah k, maka nilai k-nya adalah berapa? Oke, teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini ada ada kata-kata habis dibagi, itu artinya sisanya sama dengan 0. Sisa baginya itu sama dengan 0. Nah, apa itu sisa bagi menurut teorema sisa? Jadi kalau dari teorema sisa ya, dari teorema sisa, jika misalkan fx dibagi dengan bentuk x dikurangi a, maka sisanya itu sama dengan fa. Oke, jelas sampai sini ya, sama dengan fa. Nah, sekarang tinggal kita masukin ke soalnya. Kalau gitu, karena di sini dia merupakan faktor, berarti sisanya sama dengan 0. Sisanya sama dengan 0. Sisanya itu apa? Fa. Atau di sini karena dia dibaginya oleh x min 1, jadinya
F1 itu sama dengan 0. Kita punya persamaannya Fx sama dengan 2x kuadrat ditambah dengan 3x ditambah dengan K. Nah, sekarang tinggal kita masukin aja nilai satunya. Berarti kalau masukin 1 ke X di sebelah kiri menjadi 2 dikali 1 pangkat 2 ditambah 3 dikali 1 ditambah dengan K sama dengan 0. Jadinya 2 ditambah 3 ditambah K sama dengan 0. 5 ditambah dengan K sama dengan 0 alias K-nya sama dengan negatif 5. Cukup mudah kan ternyata soal polinomial. Oke, sekarang kita coba ke soal nomor 5. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini diketahui Fx habis dibagi oleh X dikurangi 2, maka sisa pembagian Fx oleh X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 adalah berapa? Nah, buat soal ini saya akan coba menggunakan cara definisi ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita punya sebuah fungsi, jadi fungsi itu kita bisa uraikan menjadi pembagi dikali dengan hasil ditambah dengan sisanya. Ya, jadi ini salah satu kaidah utama dari polinomial. Nah, soal apapun bisa kita kerjakan dengan bentuk yang seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba tinjau dari yang pertama dulu ya. Pertama, kalau misalkan ada sebuah fungsi itu dibagi dengan bentuk X pangkat 2 dikurangi 5X ditambah 6, maka nanti sisanya berbentuk pangkatnya menurun 1. Berbentuk misalnya PX ditambah Q. Jadi sama juga kalau misalkan dibaginya oleh X pangkat 3. Kalau dibaginya X pangkat 3, maka nanti sisanya akan berbentuk pangkat 2 dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan tulis yang pertama. Fx, yang ini dulu ya, yang dibaginya oleh X kurangi 2. Oke, Fx, atau kita langsung saja Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6. Berarti di sini X kuadrat dikurangi dengan 5X ditambah 6. Dikali dengan hasilnya bisa kita tulis sebagai H saja. Ditambah dengan sisanya berbentuk PX ditambah Q. Oke, yang pertama, ketika misalkan kita masukin, sebelum kita masukin kita coba faktorkan dulu ya. Kalau kita faktorkan, ini salah tulis. Ini harusnya 5. Oke, X kuadrat dikurangi 5X tambah 6 kita faktorkan menjadi X dikurangi 2 dikali dengan X dikurangi 3 dikali dengan H ditambah dengan PX ditambah Q. Oke, yang pertama, ketika kita masukin nilai X-nya sama dengan 2. Oke, akan jadinya F2 itu sama dengan yang setengah-tengah sini. Perhatikan deh, kalau kita masukin nilai X-nya sama dengan 2, yang sebelah sini akan jadi 0. 0 dikali dengan X-3 tetap 0. 0 dikali dengan H jadinya 0. Sehingga di sini menjadi 0 ditambah P dikali 2 ditambah Q. Nah, teman-teman jangan lupa, di sini ada keterangan bahwa Fx itu habis dibagi oleh X dikurangi 2. Berdasarkan teorema sisa yang di nomor 4 tadi, kita coba lihat sedikit ya. Di nomor 4, ketika misalkan dia habis dibagi, maka sisa baginya adalah 0. Artinya, di sini kita bisa tulis bahwa F2 itu sama dengan 0. Nah, ini akan kita masukkan ke sini. Sehingga nanti kita akan dapat hasilnya 0 itu sama dengan 0 ditambah 2P tambah Q tetap 2P ditambah Q. Oke, sekarang yang kedua. Gimana kalau misalkan kita masukin X-nya 3? Oke, tetap bentuknya Fx sama dengan X dikurangi 2 dikali dengan X dikurangi 3. Dikali dengan H ditambah PX ditambah Q. Masukin Fx-nya tadi F3 ya. Kalau kita masukin F3, ini jadi sama dengan yang di tengah-tengah jadi 0 ditambah dengan 3P ditambah Q. Oke, maka kita akan dapat F3 sama dengan 3P ditambah Q.
Oke, udah dari sini sekarang tinggal kita akan cari nih berapa nilai P dan berapa nilai Q-nya. Tinggal kita gunakan cara eliminasi. Kita punya yang pertama 3P ditambah Q sama dengan F3 dan 2P ditambah Q sama dengan 0. Ini kalau misalkan kita kurangin, nanti kan si Q-nya akan habis. Tinggal 3P dikurangi 2P. 3P dikurangi 2P itu hasilnya P. Jadi nanti P sama dengan F3. Oke, kalau P-nya sama dengan F3, sekarang tinggal kita cari nilai Q-nya berapa. 2P ditambah Q sama dengan 0. Berarti nilai Q-nya sama dengan minus 2P. Jadi Q sama dengan negatif 2F3. Jadi, sisa bagi Fx oleh X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 adalah, nah bentuknya kan tadi Px ditambah Q ya. Nah sekarang tinggal kita masukin lagi. Adalah Px ditambah Q sama dengan P-nya berapa? F3. Berarti di sini F3 X dikurang Q-nya minus 2F3. Jadi minus 2F3. Nah di sebelah kiri dan sebelah kanan ada sama-sama punya F3. Jadi F3-nya bisa kita keluarin. F3 dikali dalam kurung X dikurangi 2 gitu. Jadi jawabannya yang mana nih? Yang C. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 6. Oke, tipe soal nomor 6 ini sebenarnya soal yang kelihatannya seperti susah banget, padahal aslinya gampang. Di sini kan kita punya 2F dikurangi G, limit 2F dikurangi G sama dengan 5, dan limit F dikurangi 3G sama dengan 1. Nah, ini sebenarnya bisa kita abaikan saja limitnya. Jadi limitnya kita nggak usah perhatikan karena sama-sama punya limit ya. Limitnya kita nggak usah perhatikan. Kemudian bagian X-nya juga kita nggak usah perhatikan. Jadi kita cukup punya dua persamaan. Persamaan yang pertama, 2F dikurangi dengan G sama dengan 5. Yang kedua, dari sini ya. Jadi yang pertama dari persamaan yang ini kita sederhanakan. Jadi hanya 2F dikurangi G. Persamaan yang kedua, Fx dikurangi 3Gx sama dengan 1, kita sederhanakan menjadi F dikurangi 3G sama dengan 1. Nah, nanti kan yang dicari di soal ini hasil dari G dibagi F. Ya udah, berarti kan kita bakal nyari berapa nilai F-nya dan berapa nilai G-nya. Pertama, misalkan kita mau ngilangin nilai G-nya. Jadi atas kita akan kali dengan 3, bawah kita kali dengan 1. Jadinya berapa nih? 2F dikali 3, jadinya 6F dikurangi 3G sama dengan 15. Di bawahnya F dikurangi dengan 3G sama dengan 1. Supaya yang G-nya habis, tinggal kita kurangin. Jadinya ini bakal habis. Terus 6F dikurangi F, jadinya 5F. 5F sama dengan 14. Jadi kesimpulannya F sama dengan 14/5. Gitu. Nah, sekarang tinggal kita cari lagi nilai G-nya. Misalkan kita pakai persamaan yang sama lagi ya. 2F dikurangi G sama dengan 5. F dikurangi 3G sama dengan 1. Ini kita kalikan 1, ini kita kalikan 2. Ada cara lain juga kok. Misalkan teman-teman langsung masukin aja nilai F-nya ke dalam salah satu persamaan, itu juga boleh. Di sini jadinya 2F dikurangi G sama dengan 5, yang di bawah 2F dikurangi 6G sama dengan 2. Kalau kita kurangin, nanti nilai F-nya bakal habis ya. 2F coret dengan 2F. Hati-hati di sini, minus G dikurangi dengan minus 6. Minus 1 dikurangi minus 6, jadinya 5G. Sama dengan 3. Jadinya G sama dengan 3/5. Gitu. Ya udah, tinggal kita hitung aja. Jadi, G dibagi dengan F sama dengan 3/5 dibagi dengan 14/5. Hasilnya sama dengan 3/14.
Di sini nggak ada hasilnya ya, berarti di sini, mungkin ada salah pengetikan di jawabannya karena dari perhitungan kita semuanya sudah pas, sudah benar, nggak ada kesalahan. Eee, oke, jadi di sini direvisi ya, soalnya harusnya di sini ada opsi, 3/14 gitu. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke soal yang nomor, 7. Diketahui f kontinu di x sama dengan 2 dan limit x mendekati 2 dari fx sama dengan 1/4. Maka nilai dari limit x mendekati 2 fx dikali dan seterusnya adalah berapa? Oke, sekarang kita akan langsung kerjakan saja di sini. Limit x mendekati 2. Nah, bentuk ini kan sebenarnya bisa kita pisahkan ya perkaliannya. Jadi limit mendekati 2 dari fx dikali dengan limit x mendekati 2 dari bentuk x dikurangi 2 per akar x dikurangi dengan akar 2. Nah, yang limit fx yang bagian sini itu hasilnya sudah ada di soal, yaitu 1/4. Jadi 1/4 dikali dengan limit x mendekati 2. Nah, ya kalau misalkan teman-teman lihat ini kan, di bawahnya ada bentuk akar ya, ada bentuk akar. Nah, di sini bisa kita kalikan dengan sekawannya. Jadi x dikurangi 2 dibagi dengan akar x dikurangi dengan akar 2, atas dan bawah sama-sama kita kalikan dengan akar x ditambah akar 2. Ini juga sama, akar x ditambah akar 2. Jadi hasilnya sama dengan 1/4 dikali dengan limit x mendekati 2. Oke, yang bagian atas bentuknya jadi gini ya, x dikurangi 2 dikali akar x ditambah akar 2. Yang di bawahnya, akar x dikurangi akar 2 dikali dengan akar x tambah akar 2. Nanti tinggal ujungnya dikuadratin, jadinya x dikurangi dengan akar 2 dikuadratin juga, jadinya 2. Udah nih, jadi kita lihat ada yang sama, x dikurangi 2 juga habis. Nah, sekarang tinggal kita masukin nilai x-nya ke dalam, x yang di persamaan ini. Jadi sama dengan 1/4 dikali akar 2 ditambah akar 2, atau sama dengan 1/4 dikali 2 akar 2, kita bagi aja jadinya 1/2 akar 2. Oke, sehingga dapat hasilnya yang A. Oke, jadi, buat part pertama itu dulu, kita akan lanjutkan ke video yang berikutnya.